Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi Purnama, tentu saja di videonya Mas Adi. Dan kita kembali di Sinau Bahasa Jerman. Oke teman-teman, untuk video kali ini nanti kita akan membahas atau belajar tentang kata kerja sein. Ya, benar sekali, das Verb sein. Nah, kata kerja sein itu sendiri kalau di dalam bahasa Jerman gitu ya, dia dikategorikan sebagai kata kerja yang tidak beraturan. Nah, kata kerja sein ya teman-teman ya, kata kerja sein dia bisa sebagai Vollverb dan dia sebagai Hilfsverb. Oke? Nah, Vollverb sendiri dia itu memiliki arti gitu ya. Eigene Bedeutung, dia jelas memiliki kepemilikan arti, sedangkan Hilfsverb sendiri dia tidak memiliki arti, hat keine eigene Bedeutung, namun dia memiliki grammatikalische Funktion. Dia memiliki fungsi gramatik dalam sebuah struktur kalimat. Nah, kalau Vollverb sendiri sesuai dengan apa yang akan kita bahas nanti, yaitu sein. Jadi dia fungsinya sein di sini nanti adalah mentransportasikan kata kerja sein untuk menjelaskan subjek gitu teman-teman. Nah, gimana bentuknya kita nanti akan bahas. Namun yang pertama yang ingin saya bahas ini adalah tentang konjugasi dari sein itu sendiri dulu, gimana, seperti apa bentuknya. Nanti kita akan bahas konjugasinya. Atau di dalam bahasa Jerman disebut sebagai Konjugation. Apa itu Konjugation? Konjugasi. Jadi dia itu adalah perubahan kata kerja sesuai dengan personal pronomen atau kata ganti orang. Jika teman-teman belum belajar tentang kata ganti orang atau personal pronomen, teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya yang membahas khusus tentang das personal pronomen atau kata ganti orang. Nah, gimana bentuk konjugasi sein? Oke, langsung saja saya akan menulisnya. Saya sudah menuliskan gimana bentuk konjugasi kata kerja sein sesuai dengan personal pronomennya, sesuai dengan kata ganti orangnya gitu ya. Nah, di sini teman-teman kalau teman-teman sudah amati di sini, ini adalah bentuk dari sein. Kata kerja sein yang sudah dikonjugasikan tentu saja sesuai dengan personal pronomen atau kata ganti orang. Ini adalah bentuk sein yang sudah dikonjugasikan sesuai dengan personal pronomen, kata ganti orang. Oke, kita mulai dari atas. Ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Oke. Dan itu adalah bentuk yang sudah dikonjugasikan sesuai personal pronomen. Dan tentu ini kita harus hafalkan gitu ya teman-teman ya. Ini ich, du, er, sie, es, ini bentuk dari singularnya, sedangkan wir, ihr, sie ini adalah bentuk dari pluralnya. Oke, untuk lebih memudahkan kita gimana nanti sein sebagai Vollverb dan juga sein sebagai Hilfsverb, kita akan langsung masuk ke contoh. Jadi saya sudah menuliskan dua contoh kalimat di papan tulis gimana sein itu sebagai Vollverb. Ya, kita mulai dulu contohnya dari sein sebagai Vollverb. Di sini saya sudah menuliskan bahwa ich bin Adi, dan kalimat yang kedua saya memberikan contoh Raisa is Sängerin. Ich bin Adi, saya adalah Adi, saya Adi, atau bisa dikatakan saya bernama Adi. Kemudian yang kedua adalah Raisa is Sängerin. Raisa adalah penyanyi perempuan, atau Raisa penyanyi perempuan. Nah, bin dan juga is di sini dia tentu saja sebagai Vollverb. Dia sebagai kata kerja utama, di mana yang seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kata kerja sein sebagai Vollverb di sini, bin dan juga is, dia mentransportasikan kepemilikan arti ini untuk menjelaskan subjek. Oke, untuk menjelaskan subjek. Dan bin dan juga is di sini dia bentuk
sein tadi, oke teman-teman, yang sudah dikonjugasikan sesuai dengan personal pronomennya. Ich, dia adalah orang pertama tunggal, dan Raisa orang ketiga kan, sie orang ketiga, terus kemudian is. Nah, bisa dikatakan juga sebenarnya bin dan juga is di sini dia ini adalah verba. Kalau sein ya, kalau kita membahasnya sein karena kita di sini bahas sein. Jadi sein sebagai full verb, bin dan juga is ini kalau kita sederhanakan, dia ini berfungsi untuk menghubungkan subjek dengan komplement, atau kita katakan sebagai pelengkap. Bisa juga di sini nanti berbentuk nomen atau juga kata sifat gitu ya teman-teman. Bisa juga misalkan Raisa is hübsch, misalkan Raisa cantik gitu kan. Ini bisa kata sifat, bisa juga nomen. Makanya saya sebut bahwa bin dan juga is di sini menghubungkan antara subjek dengan pelengkap, komplement gitu ya teman-teman. Nah, contoh yang lain tentu masih banyak ya. Misalkan kayak du bist Schule atau er ist Shinji Kagawa, wir sind Menschen, dan masih banyak contoh yang lain. Tinggal gimana nanti teman-teman menggunakannya gitu ya, dan mengkonjugasikan sein sendiri sesuai dengan personal pronomennya. Seperti yang sudah saya tulis tadi, gimana bentuk konjugasi dari sein yang harus kalian terapkan dalam sebuah kalimat nanti gitu ya. Nah, ini adalah dua contoh kalimat yang sudah saya tulis, sein sebagai full verb dan yang udah saya ucapkan tadi, sein sebagai full verb. Kemudian kita akan lanjut sein sebagai Hilfsverb atau sebagai kata kerja bantu. Contoh kalimat gimana nanti sein sebagai Hilfsverb. Di sini saya menulis contohnya kalimat dalam bentuk present gitu ya. Ich fahre nach Prag, saya pergi ke Prag gitu ya. Ya, kata kerjanya di sini. Infinitifnya adalah dia fahren karena dia sudah dikonjugasikan sesuai dengan ich. Di sini personal pronomennya ich fahre nach Prag. Kemudian bin di sini dia berfungsi sebagai Hilfsverb. Oke, ich bin nach Prag gefahren. Bin di sini dia berfungsi sebagai kata kerja bantu, di mana bin di sini tidak memiliki arti, namun dia memiliki fungsi gramatik dalam sebuah struktur kalimat. Struktur kalimat ini adalah kalimat dalam bentuk lampau, dalam bentuk perfect. Nah, kenapa dia di sini gefahren? Karena dia adalah bentuk particip zwei dari fahre. Oke. Jadi fahre di sini dituliskan di akhir kalimat. Nah, ich bin nach Prag gefahren. Bin di sini sebagai kata kerja bantu, dan kita katakan bahwa gefahren di sini adalah kata kerja utamanya karena dia yang menjelaskan subjek. Fahre di sini, gefahren di sini tentu menjelaskan subjek. Saya pergi ke Prag. Dan bin di sini menekankan dalam kalimat ini ya, dalam kalimat ich bin nach Prag di sini, bin di sini untuk menekankan bahwa saya bahwa saya sudah pergi ke Prag dan saya sekarang saat ini sedang tidak lagi pergi ke Prag. Oke. Ya. Ini sebagai. Nah, kalau misalkan contoh yang lain ya teman-teman, kita bisa pakai saya pakai contoh lagi dengan nama Raisa gitu ya. Raisa is, kita bikin sama, kemudian di sini gefahren. Oke. Nah, di sini sama. Bin dan is dia berfungsi sebagai kata kerja bantu gitu ya. Dan di sini tentu dia mengalami konjugasi sesuai dengan personal pronomennya gitu ya teman-teman. Nah, bahwa bin dan is sebagai Hilfsverb, saya katakan lagi, saya ulang lagi, dia nggak memiliki arti, hat keine eigene Bedeutung, namun dia memiliki
fungsi gramatik dalam sebuah struktur kalimat. Dan untuk lebih memudahkan ya kata kerja utamanya di sini, dia yang menjelaskan ininya, yang menjelaskan subjeknya bahwa Raisa pergi ke Prague, bahwa saya yang pergi ke Prague gitu ya. Jadi dia di sini sebagai Hilfsverbennya. Kalau toh misalkan kita mau pakai subjek yang lain, berarti tinggal bagaimana kita nanti mengkonjugasikannya sesuai dengan personal pronoun. Kalau misalkan kita pakai wir, ya tinggal di sini sind. Di sini dia di posisi kedua, terus ini lagi, terus partisip cuainya dia di posisi yang terakhir gitu ya teman-teman. Nah, oke, mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan atau pembahasan kita tentang sein, baik itu sebagai full verb dan juga sebagai Hilfsverb. Jika kalian suka dengan video ini, jika kalian menganggap bahwa video ini bermanfaat, bisa kalian like, bisa kalian subscribe, bisa kalian share. Dan mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman, bisa kalian tuliskan komentar di kolom komentar tentunya. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin kurang jelas dalam menjelaskan pembelajaran hari ini. Mohon maaf, gitu aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.